Virus corona varian Omikron yang semakin menyebar masih membayangi kekhawatiran pelaku pasar. Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen bahkan mengatakan varian Omikron bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Hal itu dengan memperburuk masalah rantai pasokan dan menekan permintaan. Yang terbaru, negara tetangga Singapura dan Malaysia melaporkan penemuan kasus COVID-19 varian Omikron di negaranya. Kasus tersebut didapatkan dari pelaku perjalanan dari Afrika Selatan. Namun, di tengah kekhawatiran yang ada, regulator kesehatan Inggris memberikan lampu hijau untuk penggunaan obat COVID-19 terbaru. Obat itu merupakan pengembangan yang dilakukan perusahaan farmasi yaitu GlaxoSmithKline, dan pejabat berwenang menyebutkan bahwa obat yang diberi nama Storovimab ini terbukti ampuh dalam melawan pasien COVID-19 yang memiliki gejala cukup parah. Nah, di sisi lain, GlaxoSmithKline mengklaim bahwa obatnya ini juga dapat digunakan untuk membentuk daya tahan tubuh dalam melawan varian Omikron. Sementara itu, untuk pekan depan, ada sejumlah sentimen yang akan menjadi perhatian pelaku investor. Salah satunya Jumat 10 Desember mendatang, Amerika Serikat akan merilis data inflasi November yang diperkirakan oleh Trading Economics ini akan melonjak menjadi 6,4% secara year on year dari bulan sebelumnya 6,2%. Tentu inflasi yang konsisten tinggi ini akan menjadi pertimbangan The Fed dalam menentukan arah kebijakan moneternya. Apalagi pekan depannya 14 hingga 15 Desember akan ada rapat kebijakan moneter The Fed ini periode Desember. Jika benar tapering dipercepat, ada risiko rupiah akan tertekan apalagi jika percepatan tapering tersebut diikuti dengan kenaikan suku bunga yang lebih awal dari prediksi sebelumnya di semester 2 tahun 2022. Sementara itu dari dalam negeri mulai 6 Desember atau perdagangan Senin depan, penutupan kode broker oleh Bursa Efek Indonesia akan mulai berlaku. Jadi investor tidak lagi dapat melihat anggota bursa yang mentransaksikan saham tertentu selama perdagangan berlangsung. Namun, bursa masih memberikan informasi seluruh transaksi yang dapat diakses anggota bursa di akhir perdagangan. Dan pada hari ini IHSG ditutup terkoreksi setelah rebound pada perdagangan kemarin dan ditutup masih di level psikologis 6.500, tepatnya di 6.538 dengan koreksi 0,69%. Secara sektoral, consumer non-primer ini menguat 0,88%, disusul properti dan juga real estate yang menguat hingga 0,67%. Energi juga pada hari ini juga terapresiasi 0,25%. Sementara secara sektoral yang koreksi paling dalam yaitu ada perindustrian yang melemah 1,33%, kemudian ada juga consumer primer 1,09% dan juga finansial 0,79%. Nah, kita akan lihat di slide berikutnya. Ya, pemerintah ini kan menegaskan bahwa ekspor mineral utamanya yang belum dimurnikan di dalam negeri atau yang tidak memberikan nilai tambah atau added value akan ditutup pada tahun 2023 mendatang. Setelah pemerintah melarang ekspor biji nikel pada 2019 lalu, pemerintah berencana untuk melarang ekspor bahan mentah komoditas mineral lainnya, di mana dua komoditas yang berencana dilarang adalah tembaga dan juga timah. Untuk jangka panjang tentu akan bagus ya bagi neraca dagang kita karena nantinya bisa meningkatkan kualitas ekspor dan juga mendorong kemajuan teknologi di sektor logam dan mineral melalui transfer teknologi dari negara-negara lain yang otomatis harga jualnya ini akan bisa lebih kompetitif. Namun untuk jangka pendek rencana ini tampaknya bukan sentimen positif nih bagi emiten pengolah mineral khususnya timah dan tembaga. Tentu menjadi PR dari segi kesiapan pengolahan mineral dalam negeri. Karena kemampuan produksinya belum bisa terserap dengan baik. Karena kenapa? Permasalahannya adalah jumlah dan juga dari segi kemampuan smelter yang kita miliki untuk mengolah mineral menjadi barang yang memiliki nilai tambah atau added value masih sedikit. Dan kita lihat di sini ada saham-saham apa saja. Oke, tampaknya di sini akan kita bahas di slide berikutnya terkait dengan saham-saham di sektor farmasi. Ya, di mana kemunculan varian Omikron yang semakin menyebar saat ini sebetulnya dikhawatirkan ya akan membuat banyak negara kembali menetapkan lockdown yang pada akhirnya akan berujung pada perlambatan ekonomi. Namun sentimen ini sebetulnya justru menjadi katalis positif bagi saham-saham di sektor farmasi yang kalau kita lihat beberapa waktu terakhir ini kembali berlenggang ke teritori positif. Dan kita lihat pada hari ini ada Sarana Meditama Metropolitan yang ditutup menguat hingga 3,45%. Meski demikian kalau kita lihat emiten-emiten lainnya, Kimia Farma justru hari ini terkoreksi 1,16% dan juga Medica Loka Hermina pada hari ini ditutup terkoreksi lebih dari 2%.
2,39%. Berikutnya kita akan lihat seperti apa pergerakan IHSG secara teknikal pada perdagangan hari ini. Ya, kita lihat di sini setelah rebound pada perdagangan kemarin, IHSG kembali terkoreksi pada perdagangan hari ini, namun tampaknya koreksi wajar ya, mengingat karena biasanya memang menjelang weekend, investor ini cenderung melakukan aksi profit taking. Dan secara teknikal sebetulnya pergerakan IHSG saat ini kembali di atas MA50-nya dan berdasarkan indikator Fibonacci retracement, saat ini pergerakan IHSG berada di rentang Fibonacci retracement 0,6 atau di kisaran 6.500 yang menjadi support terdekatnya. Dan juga Fibonacci retracement 0,78 atau di kisaran 6.600. Meski di tengah kekhawatiran penyebaran varian Omikron yang semakin meluas, namun sejauh ini pandemi dalam negeri masih tergolong terkendali, sehingga investor nampaknya masih yakin dengan bursa dalam negeri, apalagi ditambah dengan adanya optimisme sentimen window dressing. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah kalau kita lihat dalam sepekan terakhir sebetulnya net sell di pasar reguler juga sudah cukup jumbo, yaitu mencapai lebih dari 2,5 triliun.